Assalamualaikum, hari ini kita belajar matematika lagi. Kita lanjutkan materi pada minggu yang lalu. Adapun judul materi kita pada hari ini adalah kekongruenan segitiga. Nah, ya, kita ingat lagi. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang syarat kekongruenan bangun datar. Kalau masih ingat, kemarin syaratnya ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini kemarin adalah syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen. Jadi harus memenuhi kedua syarat ini. Nah, segitiga juga adalah bangun datar. Jadi dua syarat ini juga bisa digunakan untuk membuktikan kekongruenan sebuah segitiga, ya. Tapi khusus untuk segitiga dia punya keistimewaan dibandingkan bangun datar yang lain, ya. Jadi kalau untuk membuktikan kekongruenan segitiga bisa pakai dua syarat di atas, atau boleh juga pakai syarat kekongruenan segitiga, ya, karena tadi segitiga ada keistimewaan. Nah, syarat kekongruenan segitiga. Jadi pada segitiga, untuk membuktikan kekongruenan, kalian cukup membuktikan salah satu saja, ya. Jadi pilih salah satu dari ketiga syarat berikut. Yang pertama, kalian bisa membuktikan kekongruenan segitiga menggunakan syarat yang pertama, yaitu ketiga panjang sisi bersesuaian sama panjang, atau syarat ini disebut sisi. Jadi cukup melihat semua sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga tersebut dikatakan kongruen tanpa perlu melihat apakah sudut bersesuaiannya sama besar, ya. Atau kalau tidak menggunakan syarat yang pertama, kalian boleh gunakan syarat yang kedua, yaitu dua pasang sisi bersesuaian sama panjang serta satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, ini kalau ketemu misalnya soal yang diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka bisa digunakan syarat yang kedua. Atau ada satu lagi pilihannya, boleh juga dengan membuktikan syarat ketiga, yaitu dua buah sudut bersesuaian sama besar serta satu sisi yang menghubungkan kedua titik tersebut sama panjang, atau sudut sisi sudut. Nah, ini bisa digunakan kalau kalian menemukan soal yang mana yang diketahui itu adalah dua buah sudut dan satu sisi yang menghubungkan kedua buah sudut tersebut. Untuk lebih jelas, mungkin kalian bisa lihat contoh-contoh yang akan Ibu sajikan. Nah, oke, sebagai contoh, kalian boleh perhatikan ada sebuah contoh di sini. Kita akan membuktikan kekongruenan dua buah segitiga menggunakan syarat yang pertama, yaitu ketiga panjang sisi bersesuaian sama panjang. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah soal. Pertanyaannya, apakah dua segitiga di bawah ini kongruen? Nah, kalian bisa lihat ada dua buah segitiga di situ, segitiga yang di sebelah kiri dan segitiga yang di sebelah kanan, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Kalian bisa perhatikan bahwa pada kedua buah segitiga yang ditampilkan itu, ketiga-tiga panjang sisinya sudah diketahui, ya. Nah, karena ketiga panjang sisi segitiga ini diketahui, maka kita bisa gunakan syarat yang pertama, ya, hanya dengan melihat sisinya saja. Kita coba jawab. Yang pertama tentu kita harus melihat pasangan sisi yang bersesuaian. Kita punya AB, nih ya, AB posisinya di bawah ini AB. Dia bersesuaian dengan PQ, ya, dengan PQ pada segitiga PQR. Nah, karena dia bersesuaian, besarnya sama, ya. AB sama dengan PQ sama dengan 6 cm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi AC, ya. AC pada segitiga ABC. Nih, sisi AC. Dia bersesuaian dengan sisi PR pada segitiga PQR. Dan panjangnya pun sama, yaitu 8 cm. Yang ketiga, sisi BC.
BC pada segitiga ABC, dia bersesuaian dengan QR pada segitiga PQR nih ya. Dan panjangnya pun sama, yaitu 10 cm. Nah, jadi terlihat bahwa ketiga pasangan sisi bersesuaian panjangnya sudah sama. Karena panjangnya sudah sama, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, cukup membuktikan ketiga sisinya yang bersesuaian sudah sama panjang, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen tanpa perlu melihat sudut-sudutnya lagi. Itu ya. Ini keistimewaan dari sebuah segitiga. Jadi cukup melihat sisinya. Kalau sisi bersesuaiannya sudah sama panjang, maka sudah bisa langsung kita simpulkan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen tanpa perlu melihat besar sudut yang bersesuaian. Oke, semoga dipahami. Kemudian contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita mau membuktikan kekongruenan segitiga jika menggunakan syarat yang kedua, yaitu jika dua sisi bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang diapitnya itu sama besar. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Gambar di bawah ini adalah segitiga sama sisi STU ya. Jadi segitiga STU itu adalah segitiga sama sisi. Kemudian garis SO itu garis yang putus-putus itu tegak lurus dengan sisi TU. Dan panjang sisi-sisinya 3 cm. Buktikan bahwa segitiga STO ini segitiga yang di bagian bawah ini STO ya, kongruen dengan segitiga SUO, segitiga yang di bagian atas SUO. Nah, kita akan membuktikan dengan menggunakan syarat kedua, sisi sudut sisi. Kita jawab. Nah, ya. Tadi kita akan membuktikan segitiga STO kongruen dengan segitiga SUO dengan menggunakan syarat kedua, yaitu sisi sudut sisi. Nah, sekarang kita lihat keterangan soal. Pada soal tadi dikatakan bahwa segitiga STU merupakan segitiga sama sisi, sehingga kalau sama sisi berarti panjang ketiga sisinya pasti sama ya. Berarti sisi ST itu 3 cm, kemudian sisi TU 3 cm, kemudian sisi SU juga akan 3 cm. Tadi sudah diketahui di dalam soal. Kemudian karena dia juga segitiga sama sisi, otomatis besar ketiga sudutnya itu sama ya. Coba diingat lagi pelajaran kelas 7 bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Karena sisinya ada 3 dan dia sama, maka tinggal dibagi ya. 180 dibagi 3, maka masing-masing sudut ini besarnya adalah 60 cm. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sudut UST. UST, berarti sudut yang ini ya. Sudut yang di S ini adalah 60 derajat. Kemudian sudut STU. STU. Nah, di sini ya. Di T berarti dia juga 60 derajat. Yang terakhir sudut TUS. TUS. Yang di tengah U berarti di sini. Jadi ini adalah masing-masing 60 derajat ya. Jadi ketiga sudutnya sama karena dia segitiga sama sisi. Ya, kemudian nah, panjang OT ini OT akan sama dengan panjang OU. Iya. Karena ini tadi kan 3 cm semuanya. Karena dibagi 2 jadi masing-masing OT-nya ada 1,5, kemudian OU-nya setengah ya. 3 dibagi 2 ya, 1,5 atau 1,5 cm. Nah, sekarang maka kita akan membuktikan dengan syarat yang kedua, sisi SU sama dengan sisi ST. Ya, dari sini tadi. Sisi SU sama dengan sisi ST 3 cm. Oke, itu yang sudah bersesuaian ini. Ini ya. Kemudian yang kedua, OU sama dengan OT. Jadi OU sama dengan OT sama dengan 1,5 cm. Sudah terlihat tadi di sini tadi. OU sama dengan OT 1,5 cm.
Selanjutnya kita lihat masing-masing segitiga, yaitu segitiga STO yang di bawah, kemudian segitiga SUO yang di atas. Nah, kita lihat bahwa pada segitiga yang di bawah STO kita menggunakan sisi ST dan OT ya. Kita menggunakan sisi ST dan OT. ST di sini, kemudian OT di sini ya. Nah, di antara sisi ST dan OT ada sudut T. Mereka mengapit sudut T. Nah, besar sudut T ini atau bisa juga kita sebut sebagai sudut STO adalah 60 derajat ya, ini tadi ya, karena dia adalah salah satu sudut dari segitiga sama sisi. Nah, kemudian pada segitiga di atas yaitu SUO yang digunakan adalah nih ya, sisi SU dan OU nih, SU dan SU dan OU. Mereka mengapit sudut U, dan sudut U juga besarnya adalah 60 derajat karena merupakan salah satu sudut dari segitiga sama sisi ya. Sehingga terlihat bahwa sudut SUO itu sama dengan sudut STO yaitu 60 derajat nih ya. Sudut yang ini, sudut SUO sama dengan sudut STO 60 derajat. Nah, karena dua pasang sisi bersesuaiannya sudah sama panjang, tadi sudah dibuktikan, serta satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar ya, kedua sisi yang bersesuaian tersebut sama besar, maka bisa kita simpulkan segitiga STO kongruen dengan segitiga SUO ya. Tuh, itu contoh untuk membuktikan kekongruenan segitiga memakai syarat nomor 2. Oke, kita beralih ke syarat ketiga. Contohnya, syarat ketiga tadi adalah sudut sisi sudut. Jadi ini sudutnya yang 2, sisinya yang 1 ya. Kalau syarat kedua tadi sisinya yang 2, sudutnya 1. 2 buah sudut yang bersesuaian sama besar serta sisi yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut sama panjang. Nah, kita lihat ada contoh. Buktikanlah segitiga KLO kongruen dengan segitiga MNO. KLO segitiga yang di bawah, MNO segitiga yang di atas. Nah, ya. Kita perhatikan di sini belum ada yang diketahui baik panjang sisinya maupun besar sudutnya, tapi kita bisa lihat ada petunjuk di sini nih ya, ada petunjuk. Nah, garis seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ruas garis tersebut panjangnya sama ya. Jadi dari situ terlihat bahwa garis KO itu sama dengan garis NO panjangnya karena ada petunjuk ini tadi ya, tanda baris tadi ya. Nah, kita jawab karena hanya satu panjang sisi yang diketahui, yang kata ibu tadi, yang ada tandanya tadi KO dan NO tadi yang sama ya, maka kita akan membuktikan segitiga KLO kongruen dengan segitiga MNO memakai syarat ketiga yaitu sudut sisi sudut ya, karena yang diketahui sisinya hanya satu ya. Jadi kita bisa gunakan hanya ini tadi ya, hanya satu pasang, maka kita bisa gunakan syarat yang ketiga. Jadi begitu. Jadi untuk memilih memakai syarat pertama, kedua atau ketiga, kalian harus pandai-pandai melihat apa yang diketahui di soal ya. Seperti ini tadi kan, yang diketahui sisinya hanya satu, maka kita putuskan pakai syarat yang ketiga. Kita lihat tadi OK tadi sama dengan ON. Ini tadi ya, karena ada tanda ini tadi. OK sama dengan ON. Kemudian sudut KOL sama dengan sudut MON. Ya. Nah, kita lihat KON ini, KOL maksud saya di sini KOL, dia sama dengan sudut MON. Nah, ini ya. Lihat sudutnya begitu. Nih, saya ulang. Nih, KON sama dengan
MON. Kalau ingat pelajaran kelas 7, ini adalah posisi sudut yang bertolak belakang, satu menghadap ke bawah, satu menghadap ke atas ya. Jadi kalau sudut bertolak belakang di pelajaran kelas 7 dulu bahwa besarnya tuh sama ya. Nah, kemudian sudut OKL sama dengan sudut ONM. Kita lihat yang mana? OKL. OKL berarti di K. Kemudian yang kedua ONM. ONM berarti di N. Nah, kalau ingat lagi pelajaran kelas 7, sudut seperti ini posisinya disebut sudut sudut dalam berseberangan, dan besarnya sudut dalam berseberangan adalah sama. Buat yang lupa, buka lagi pelajaran kelas 7 ya tentang sudut pada garis yang sejajar. Ya, karena dua pasang sudut bersesuaiannya sama panjang, kemudian besar, sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama besar ya, sama besar, ini bukan sama panjang, salah ya, sama besar, maka segitiga KLO kongruen dengan segitiga MNO itu ya, untuk menggunakan syarat yang ketiga. Baik, itu tadi ketiga contoh masing-masing syarat pertama, kedua, dan ketiga yang bisa kita gunakan untuk membuktikan kekongruenan segitiga. Jadi boleh pilih salah satu dari ketiga syarat tergantung apa yang diketahui di dalam soal ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu berikan satu contoh soal lagi ya tentang kekongruenan segitiga. Nah, pada gambar di bawah ini ada segitiga ACD dan segitiga DBE ya. Ini ada dua buah segitiga siku-siku yang saling berdempet. Nah, diketahui pada soal bahwa pasangan segitiga ini adalah segitiga kongruen. Jadi tidak perlu lagi kalian buktikan apakah dia kongruen atau tidak, karena sudah diketahui di soal. Yang dia tanjangkan adalah panjang CE. Berapa panjang CE kalau segitiganya kongruen ya? Nah, untuk mencari panjang CE, kalian bisa gunakan sifat-sifat kekongruenan pada segitiga. Kita jawab. Yang pertama, panjang AD akan sama dengan panjang DE karena dia bersesuaian ya, dan dia kongruen. Ini kan AD ini sisi yang ada di bawah, sisi siku-siku yang ada di bawah 5 cm. Nah, dia bersesuaian dengan DE pada segitiga DBE. Jadi karena bersesuaian dan dia kongruen, panjangnya pasti sama. Kalau AD 5 cm berarti DE juga 5 cm. Kemudian yang kedua, sisi AC. Nih, sisi AC ini adalah sisi miring. Sisi AC tentunya dia juga bersesuaian dengan sisi miring pada segitiga DBE, yaitu sisi BE. Nah, karena BE panjangnya 13 dan karena dia bersesuaian dengan AC dan dia kongruen, maka AC juga pasti akan 13 ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah CE, sisi CE. Kita lihat bahwa CE ini merupakan bagian dari sisi CD, ya, sisi CD. Nah, sisi CD ini belum diketahui di soal. Jadi untuk mencari CE, kita cari dulu panjang CD. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Ingat lagi pelajaran di kelas 8 ya. Pada teorema Pitagoras, pada segitiga ACD di mana siku-sikunya DD, berlaku bahwa CD kuadrat itu bisa dicari dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, kita lihat CD kuadrat, AC-nya 13 ya, sudah diketahui bahwa AC-nya 13, kemudian AD-nya 5. Karena ini ada kuadrat, maka masing-masing kita kuadratkan. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya adalah 13 kuadrat, itu 13 kali 13, hasilnya 169. Kemudian 5 dikali 5 adalah 25. Kita kurangkan sehingga mendapatkan CD kuadrat 169 dikurang 25 adalah 144. Nah, karena di sini masih kuadrat dan yang kita cari adalah CD, maka kita akarkan ya, biar kuadratnya hilang. Sehingga CD menjadi akar 144, yaitu 12 cm. Sudah kita dapatkan CD adalah 12 cm.
Ingat, yang kita cari tadi adalah CE ya. Nah, CE itu adalah CD ya dikurang ya CD dikurang DE ya. CD dikurang DE. Jadi CD-nya sendiri sudah kita dapatkan 12, kemudian DE-nya tadi adalah 5. Jadi 12 dikurang 5 sehingga kita dapatkan nilai CE adalah 5 cm. Oke, itu ya jawaban dari contoh soalnya. Baik, sudah banyak yang Ibu jelaskan, kemudian contoh soalnya juga sudah ada beberapa. Silakan kalau ada pertanyaan boleh nak sampaikan ya, sampaikan di grup atau lewat Telegram atau lewat WA ya. Ibu harap kalian bisa pahami. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.